Dalam laporan kasus pencemaran nama baik Joko Widodo, sebenarnya ada 8 orang dilaporkan dan sudah berstatus tersangka semuanya. Namun, 3 orang diantaranya status tersangkanya sudah di-stop lantaran menempuh jalur restoratif justice. Sebentar. Ayo. Egy Sujana, Damai Hari Lubis, dan Rismon Sianipar meminta maaf dan bersepakat damai dengan Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tanda tangani untuk saudaraku seiman seislam, Bapak Joko Widodo. Insya Allah beliau itu CBM, cerdas, berani, militan. Subhanallah. Terima kasih, Prof. Jangan sembunyikanlah, ayolah. Meskipun awalnya kalian akan dianggap pengkhianat, itu akan lebih ringan daripada kalian sembunyikan. Nggak ada Watermax, halo. Tidak ada embos, halo. Apa yang disembunyikan? Ya keberadaan itu. Keberadaan fitur-fitur dalam dokumen itu. Selalu dikatakan tidak ada embos, tidak ada watermark. Saya sudah lakukan cross check dengan puluhan metode dan ada. Polemik kesalahan ijazah Joko Widodo sudah bolak-balik masuk ranah hukum. Sepanjang tahun 2022 hingga 2025, setidaknya ada 6 gugatan perdata terkait ijazah Joko Widodo. Namun semuanya berujung kandas. Yang terbaru, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah juga menolak upaya banding gugatan masyarakat sipil yang dilayangkan oleh alumnus Universitas Gadjah Mada. Citizen lawsuit ini dilayangkan oleh Top Taufan dan Bangun Sutoto pada 22 Agustus 2025. Namun gugatan sipil ini ditolak oleh Pengadilan Negeri Surakarta pada 14 April 2026. Putusan ini keluar bersamaan dengan penyerahan berkas perkara Roy Suryo dan Tifa pada 22 Juni pekan ini. Kuasa hukum tersangka menilai persidangan mendatang adalah satu-satunya pintu masuk untuk menguji keabsahan ijazah Joko Widodo. Iya, memang ini yang menjadi sulit, maka harapan kami justru melalui pidana ini. Karena di perdata itu rata-rata gugurnya belum masuk pokok perkara. Pengadilan menyatakan tidak berwenang mengadili karena dianggap ini perkara tata usaha negara berkaitan dengan keputusan badan atau pejabat tata usaha negara berupa dokumen ijazah. Dalam hal ini kan badan pejabat tunnya kan UGM ya, yang dikeluarkan ijazah. Memang jadi dilematis kalau kita menggunakan pendekatan PT UN, itu kan hanya ada waktu 90 hari sejak keputusan tata usaha negara itu dikeluarkan. Pasti juga akan dianggap tidak bisa diterima karena apa? Lewat waktu. Nah, maka digunakan perdata. Perdata juga ditolak karena tidak berwenang. CLS kemarin berwenang tapi masuk ke objeknya ini tidak terkategori CLS, sama juga itu akhirnya. Jadi belum masuk semua, seluruh persidangan itu belum masuk ke pokok perkara. Yang kita harapkan adalah ini. Kenapa? Karena saya menyebutnya Jokowi terjebak dengan apa yang dia lakukan sendiri. Kenapa? Ketika dia membuat laporan polisi, maka dia harus membuktikan tuduhan ada fitnah. Dengan cara apa? Membuktikan ijazahnya asli. Sehingga beban pembuktian ijazah asli sekarang itu ada pada Jokowi, bukan pada klien kami. Klien kami hanya perlu mempertahankan penelitiannya yang hasilnya 99% palsu. Jadi keliru kalau sekarang kewajiban klien kami membuktikan. Enggak, kewajibannya dia pada jaksa. Jadi ini dibalik. Ada game yang mengatakan siapa yang menuduh dia harus membuktikan. Dulu kan Jokowi mengatakan itu kepada klien kami. Sekarang gantian Jokowi yang menuduh klien kami fitnah pencemaran. Dia harus membuktikan walaupun tidak langsung diwakili oleh jaksa. Jadi harapannya seperti itu, menjadi tuntas, palsu ya palsu, asli ya asli. Dan kemudian setelah itu ditutuplah polemik masalah ini dan kita bisa move on kepada hal-hal yang lebih produktif. Walaupun saya katakan bukan berarti ini nggak penting. Kenapa? Karena ketika kita permisi terhadap hal-hal yang mendasar, lalu di mana letak kita akan prudent pada hal-hal yang lainnya yang dianggap tidak mendasar. Kuasa hukum Joko Widodo berharap gugatan pidana dari kliennya adalah jalan terakhir untuk segera mengakhiri polemik berkepanjangan.
Kalau kami melihat ada pihak-pihak tentunya yang terus konsisten menyatakan itu palsu. Alasannya apa kami tidak tahu. Justru kami berharap dengan ini dibuka di persidangan nantinya akan terbuka nanti alasannya apa. Justru root cause-nya nanti akan ketahuan secara organik. Harapan kami seperti itu. Tapi apapun alasannya, kami tetap berpendapat bahwa kalau ini tidak diselesaikan melalui suatu putusan pengadilan, tidak akan selesai. Mungkin sampai 2034 mungkin nanti masih terus ijazah Pak Jokowi terus walaupun sekarang sudah tidak lagi presiden. Karena tadinya kita pikir mungkin pada saat Pak Jokowi presiden, ya saya tidak bilang dibenarkan, tapi mungkin masih bisa dipahami sedikit kalau ada rakyat yang terus bagian oposisi atau yang tidak sependapat untuk menghajar Pak Jokowi, quote unquote ya. Tapi sekarang ternyata nggak juga, sudah selesai dari presiden, tetap aja masih berlanjut. Artinya kalau ini sudah disidangkan, apapun putusannya nanti, Pak Jokowi tidak lagi tersandera gitu. Mudah-mudahan dengan adanya putusan ini, apapun itu, walaupun kami sudah yakin sebenarnya tahu karena ijazah Pak Jokowi asli, masyarakat tidak lagi menjadi korban disinformasi aja. Karena selama ini masyarakatlah menjadi korban setiap hari. Karena kalau saya baca, bukan hanya membaca, saya dengar komentar-komentar masyarakat, pro dan kontra, semua kapan sih ini selesai? Ya sama, kami juga mengharapkan ini cepat selesai. Keabsahan ijazah Joko Widodo menjadi polemik yang tak berkesudahan. Gugatan perdata muncul silih berganti, berbalasan dengan pelaporan tindak pidana. Akankah dramanya segera berakhir? Asli atau tidak asli itu tidak bisa didamaikan. Dua orang bersepakat bahwa ini asli, nggak bisa juga, harus diuji di pengadilan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.